Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Tadkiratus Sadidah yang dikarang oleh Said Hasan Al-Kahf. Dan kita di pembahasan tentang masalah air yang merupakan salah satu atau yang terbanyak, alat bersuci yang terbanyak. Karena air itu bisa dipakai untuk mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil, dan juga istinja, dan juga bisa dipakai menghilangkan najis ya. Jadi air itu lebih banyak fungsinya. Ada lagi alat bersuci yang lain, yaitu debu, turab. Itu hanya bisa, tanah itu bisa dipakai hanya dua hal, yaitu yang pertama tayamum, yang kedua adalah mensucikan najis mughalladah. Jadi air itu lebih banyak. Nah, kemudian sebelumnya sudah kita bahas tentang air ma'un mutlak ya, air mutlak. Ini salonnya agak sedikit. Nah, ma' mutlak ya, yang depan dengar enggak? Ma'un mutlak atau air mutlak yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu air yang suci dan mensucikan. Dan sumbernya ada 7 sumber yang sudah kita bahas sebelumnya juga. Nah, sekarang dikatakan hukmul ma'il mutlak idza taghayyar bi syai'in. Jadi sekarang pembahasan hukum air mutlak tadi, kalau berubah taghayyur bisyai'in dengan sesuatu, hukumnya bagaimana? Dijawab hukmuhu kal musta'mal, hukumnya seperti musta'mal. Jadi kalau air mutlak, air jeding, air keran atau apa, berubah dengan sesuatu ya, berubah warna, bau atau rasanya, maka hukumnya seperti musta'mal, seperti air musta'mal. Apa? Tahirun fi nafsihi wala tajuzu tahara bihi bisyurutin. Suci, kalau menyiprat ke kita atau kena kita, maka tidak menjadikan najis pakaian yang kecipratan atau badan yang kecipratan air tadi. Kemudian wala tajuzu tahara bihi, dan tidak bisa dipakai untuk bersuci bisyurutin, dengan beberapa syarat yang akan kita bahas ya. Fa idza ikhtalla syartun minha jazat taharatu bihi. Kalau syarat-syarat yang tadi itu hilang, maka boleh bersucinya dengan memakai ma'un mutlak yang habis kecampur, tapi kecampurnya jadi pisah nanti. Jadi intinya poinnya ini, ketika air mutlak itu kecampur dengan benda, sesuatu dengan apa saja yang suci, maka dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi hukumnya air ini suci, tapi tidak bisa dipakai untuk mandi wajib, tidak bisa dipakai untuk wudu, tidak bisa dipakai untuk membersihkan najis dan seterusnya. Nah, tapi ada beberapa permasalahan. Air yang tadinya tercampur itu bisa dijadikan air yang suci dan mensucikan, bukan cuma suci toh. Nah, nanti kita bahas. Kemudian dikatakan yang pertama ayyakuna taghayyur bitahirin. Jadi berubahnya itu dengan benda yang suci, seperti kopi, atau berubah dengan teh, atau berubah dengan apa saja, maka hukmu kal musta'mal, yaitu suci tapi tidak mensucikan. Fa in kana bi najisin fa najis. Kalau misalkan berubahnya dengan najis, maka mutanajis hukumnya. Misal ada air kejatuhan kencing hingga baunya bau kencing atau warnanya berubah, maka tidak bisa kita pakai untuk bersuci, dan hukumnya juga tidak suci. Kalau kecipratan ke kaki kita atau ke sarung kita, maka menjadi najis ya. Kemudian yang kedua, ayyakuna taghayyur bi mukhalitin kakahwah wa maidakana bi mujawirin ka'udin fala yadurru fatasiu taharabihi. Yang kedua, ini air yang mutlak tapi kecampur dan menjadi musta'mal, menjadi seperti musta'mal tadi ya. Yang kedua, kecampurnya tadi atau berubahnya tadi dengan bimukhalid, dengan benda yang tercampur dengan air itu tadi, yang tidak bisa dipisah.
seperti kopi. Kalau sudah jadi kopi kan nggak mungkin misalnya apa caranya? Teh, sirup, kuah, apa lagi? Nah, berhasil air yang sudah kecampur dengan sesuatu, maka hukumnya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Kalau kecampurnya tersebut tercampur dengan yang suci, ya. Tadi kita bahas kan. Kalau yang kecampur najis ya najis. Kemudian kalau kecampurnya dengan sesuatu yang mujawir ini yang tidak bisa bersatu. Seperti apa? Kaudin, seperti kayu. Ada kayu tertentu kalau kita masukkan ke air, warna air berubah jadi warna kayu. Kita angkat kayu tadi, balik lagi asal. Nah ini tidak masalah ini. Kenapa? Karena gak kecampur air tadi, cuman karena perubahan apa ya? Kayak semacam fata morgana gitu ya. Kayu-kayu tertentu kan aja gitu. Ada lagi katanya kayak batu apa gitu yang dimasukkan ke air jadi merah. Tapi palsu, katanya batunya ada sumbernya kok. Hah? Sebenarnya tidak ada kayak gitu. Walhasil kalau kecampurnya itu atau berubahnya itu dengan sesuatu yang sebetulnya bisa dipisah atau tidak sifat permanen, maka sah. Seperti juga minyak. Ada air satu dedingan gitu yang kurang dari 2 kula kecampur minyak atasnya. Nah kalau bisa dipisah, kan bisa, karena air dan minyak itu kan tidak bisa bercampur. Ketika ada air yang kena minyak, pasti minyaknya di atas, airnya di bawah. Nah kalau posisi seperti itu, kalau kita bisa misah air itu dengan mungkin di bawahnya kita keluarkan dari bawah air itu tadi, terus ditampung di suatu tempat, maka suci dan mensucikan air tersebut karena bisa terpisah dari minyak. Kecuali kalau baunya berubah, bau minyak, misalkan mungkin minyak wangi atau apa yang bisa merubah bau. Nah itu jelas kalau itu tidak bisa dipakai untuk bersuci walaupun hukumnya suci. Nah, kemudian dhabitul mukhalid huwa alladhi la yumkin fasluhu 'anil ma'. Ini yang tadi kita bahas. Pengertian tercampur itu yang tidak memungkinkan untuk dipisah dari air. Jadi campur permanen. Aw la yumkin tamyizu fi ra'il ain urfan. Atau tidak bisa membedakan mana air, mana kopi, ya, mana teh, mana kopi karena sudah campur. Sudah campur kan tidak bisa kita pisahkan kan. Dengan mata normal pun tidak bisa. Nah, kalau yang mujawir, apa maksud mujawir tadi? Sejajar atau perubahan yang tidak permanen atau perubahan karena cahaya. Biasanya karena cahaya. Dikatakan huwallazi yumkinu fasluhu 'anil ma', yang bisa dipisah dari air. Tadi ketika kayunya diangkat, warna air tadi sudah hilang. Nah, bukan warna kayu tadi. Au yumkinu tamyizu fi ra'il ain urfan, atau bisa dipisahkan mana air, mana benda, seperti minyak. Nah, kalau minyak kita taruh di air kemudian diaduk, tidak berapa lama minyak itu akan ke atas, air di bawah. Kita bisa melihat mana yang air, mana yang minyak, karena terpisah. Nah, itu namanya taghayyur bimujawir, berubah dengan yang tidak tercampur, tidak tercampur dengan permanen. Nah, itu bisa dipakai untuk mensucikan. Kemudian yang ketiga, ayyakuna taghayyur fahishan. Ai bihaitsu yaslubu anhu ismul ma' kal 'asir wal amaraq wasyai fala tasihu ta'ara bihi wa amma idza kana taghayyuran yasiran fala yadur. Nah, yang ketiga yang merupakan syarat air yang suci tapi tidak mensucikan tadi karena kecampur dengan sesuatu, yaitu kecampurnya dengan kecampur yang berat. Maksudnya sudah berubah warna, berubah namanya, bukan lagi nama air. Ya, misalkan seperti marok, kuah, atau teh, atau sirup, atau kopi. Itu kan kalau kita misalkan kita suguhin ya, disuguhin teh atau kopi, kita kan tidak mengatakan ini air putih, tapi sudah berubah menjadi air kopi, air teh, air sirup, air kuah. Ya, jadi sudah berubahnya itu berubah yang sangat. Ya, sudah tidak lagi kita namakan dengan air, tapi namanya sudah berubah menjadi nama benda tersebut. Nah, kemudian yang keempat, ayastaghniyal ma'anhu ay yumkinu sawnu ma'anhu bi khilaf ma idza kana la yastaghnil ma' anhu ka tuhlub fa yatasi utarabi.
Yang keempat, benda yang mencampuri air tersebut itu benda yang sebetulnya tidak harus atau masih bisa kita cegah pencegahan tersebut. Dalam arti gini, ada benda yang mencampuri air dan kita tidak mungkin menjaga benda tersebut untuk tidak mencampuri air. Seperti apa? Lumut. Lumut itu kan gimana cara menjaganya supaya tidak kecampur lumut? Kan susah. Namanya lumut itu kan bisa alami ya. Namanya air kena matahari kemudian keluarlah lumut. Itu alami. Kita berusaha mencegahnya lumut tersebut susah. Nah, lumut ini kan merubah air. Apalagi kalau di hutan, kita bisa lihat di hutan-hutan itu genangan-genangan air walaupun lebih dari 2 bulan tapi warnanya sudah warna lumut. Nah, kalau seperti itu yang tidak mungkin kita bisa mencegah tercampurnya benda tersebut, yaitu lumut tadi ini, maka suci untuk toharoh dengan lumut tadi, dengan air yang tercampur dengan lumut tadi. Nah, kemudian kalau misalkan kopi teh ini kan memang sengaja kita campur kan. Sengaja kita campur. Atau mungkin air apa? Air belerang. Kalau air belerang itu tabaran faisan itu, tabaran faisan. Dalam arti tidak bisa kita pakai untuk bersuci kalau air belerang karena sudah belerang, bukan air sebetulnya itu. Kan ada air belerang. Kalau di Gunung Ijen, ya kita dulu pernah ke Gunung Ijen dulu. Ada air sungai yang mengalir di bawah itu warnanya kuning pekat. Nah ini airnya ini bukan air, tapi belerang. Kita pakai raup ya perih. Baunya ya bau belerang, memang air belerang. Ya itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Walaupun hukumnya suci. Ya, hukumnya suci. Nah, kemudian ini contoh-contoh air yang tercampur ya, atau air yang telah berubah. Amtsilatun fil ma'il mutaghayyir. Yang pertama, taghayyur bi'udin aw duhnin. Yang pertama kalau berubah dengan kayu atau dengan minyak. La yadur, tidak ada masalah. Li'annahu mujawirun, karena ini tidak tercampur dengan permanen, tapi terpisah sebetulnya. Wa in kana taghayyur fahishan wa yastaghni ma'anhu, walaupun berubah dengan kayak tadi ya. Kayu kita masukkan ke dalam air, berubah warna air itu jadi warna kayu. Nah, berubah jadi warna kayu lah ini. Karena kalau kita cabut kayunya hilang. Warna tadi berubah balik asal warna air bening. Nah, kita masukkan kayunya, warnanya kayu. Kita cabut berubah lagi. Nah, ini masih bisa kita pakai untuk bersuci. Yang kedua, wa taghayyur bil asir wa za'faran wal kuhl wal usnan. Yang kedua kalau berubahnya itu dengan sirup atau dengan za'faran. Za'faran itu rumput-rumputan itu kalau dimasukkan air berubah di warnanya. Kemudian kohol ini apa? Apa namanya? Celak. Kemudian usnan ini kayak semacam daun-daunan yang pakai buat sabun biasanya. Maka hukumnya yadur, maka itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Li'annahu mukhalitun idza tawafarat baqiyatus syurut. Karena ini tercampur, nggak bisa dipisah. Ya, setelah tercampur tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau berubah dengan itu tadi. Kemudian yang ketiga, taghayyur bil mukthi wat turab. Berubah dengan karena ngendap. Air kalau lama di satu tempat itu kan lama-lama berubah. Berubahnya itu sebetulnya karena lumut kan. Berubah warna, kadang baunya juga berubah. Terus kemudian berubah rasanya juga berubah. Buat turab atau berubah dengan tanah seperti kayak kali ini kan di Indonesia insya Allah ada kali bening. Ada tak? Mungkin di gunung kan ya. Umumnya rata-rata kali coklat susu. Ya, kalau dulu mungkin, kalau dulu masih ada yang bening-bening itu ada, tapi sekarang kan campur macam-macam. Nah, kalau kecampur seperti itu karena tanah atau kecampur karena lama ngendepnya air yang berhenti lama, maka la yadur, tidak ada masalah, bisa dipakai untuk bersuci.
Wa kadza la yadurru taghayyur bima fi magarrihi wa mamarrihi wala bimilhi ma'i. Dan jika tidak juga masalah bisa dipakai untuk bersuci kalau berubahnya itu di kayak pipanya atau apanya, karena pipanya ini biasanya ada apa namanya bau plastik gitu lah, bau lem, bau lem atau bau plastik atau bau apa namanya kan plastik kena panas itu biasanya kan bisa mengeluarkan bau. Apa sih namanya itu? Yang biasa dipakai itu namanya. Kan? Ya situlah pokoknya. Walhasil kalau berubah di situ tidak masalah. Wala bimilhin ma'i, dan juga tidak masalah dengan berubah pakai garam laut. Ya, garam laut ya, bukan garam jabali. Garam itu ada dua macam. Milhul ma'i, milhul bahri, dan milhul jabali. Garam laut sama garam gunung. Atau mungkin kalau bahasa kita ini gerasak atau apa namanya, gosok atau gerasak. Nah, garam laut itu kalau kecampur di air, walaupun air itu jadi asin, maka tidak masalah. Kecuali yang sekarang ini dicampur sama yodium, ada zat lain, nah ini jadi masalah ini. Ini pengaruh. Tapi kalau tidak masalah. Nah, kalau jabali atau garam gunung itu kalau dicampur dengan air tidak bisa dipakai untuk wudhu air itu atau mandi wajib. Kan biasa kalau mau mandi buat kesehatan itu biasanya ngerendam pakai air hangat dikasih garam gunung, bukan garam masak itu. Garam masak tambah gak karuan malah kulit ya. Jadi garam gunung itu dipakai terus kemudian kaum di situ. Nah ini tidak bisa dipakai untuk bersuci, dalam arti tidak bisa dipakai mandi wajib dan tidak bisa dipakai untuk wudhu kumkuman garam tadi. Garam jabali, ya, garam gunung. Kalau garam laut boleh. Wala biwarakin tanathar minasyajar biduni fi'lihi, dan juga berubah dengan pohonan. Ada rontokan dadaunan, ya, rontokannya daun itu juga enggak terus berubah apa? Daun rontok di sungai atau di kolam ya, di kolam. Kemudian ya karena daun ya lama-lama berubah kan. Nah itu tidak masalah, bisa dipakai untuk bersuci masih. Asal bukan dengan fi'il fa'il, dengan fi'il yang misalnya dia sengaja ngerontokkan, ada orang yang sengaja ngerontokkan daunnya tadi hingga jatuh ke air, kemudian air itu jadi ketutup dengan daun, kemudian agak berubah warnanya karena daun tersebut, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau memang dengan sendirinya rontok karena angin atau apa, tak apa. Li'annahu fi kulli hadhil hala la yastaghni al-ma' anhu fatasi'u at-tahara bihi wa in salaba ismal ma'. Ya, karena di semua keadaan tadi yang kita bahas tadi, kayak ini tadi yang seperti yang berubah dengan tanah, dengan lumut, dengan lain sebagainya tadi, itu tidak bisa kita melindungi atau mencegah air atau mencegah berubahnya atau kecampurnya air dengan hal lain tadi kita sebutkan. Susah kan caranya bagaimana? Maka sah untuk bersuci dengan air tersebut walaupun air itu berubah nakma, berubah menjadi air lumut misalnya, atau air ledok, bukan air ledok, air kotor kecampur dengan tanah di kali itu, jadi kan keruh kan, tidak bening lagi. Lah itu kan namanya bukan air bening lagi sudah, namanya bukan ma'un mutlak, sudah dikatakan banyu budak. Nah itu tidak masalah, dipakai untuk bersuci. Ini kita tidak bahas penyakit ya. kalau yang seperti itu penyakit kulit, kalau diyakini pasti ada penyakit kulit, yakin, nek aku wudhu mandi dengan air ini pasti penyakit kulit, maka haram memakainya. Karena tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh menjadikan diri kita ini celaka atau kena penyakit atau apa saja dengan perbuatan kita, maka hukumnya adalah haram. Ya. Kalau kita yakin sesuatu ini bisa membahayakan diri kita, maka haram kita lakukan. Orang di doktrin dosis apa di vonis sama dokter dia punya penyakit gula, sampai punya penyakit gula, harus jaga gula.
tidak boleh sama sekali makan gula. Nah, bagi dia, bahkan dokter wanti-wanti ini sampai sudah stadium sekian, makan gula sekali budal sampai. Bagi dia gula ini haram. Kenapa? Karena membahayakan bagi dia. Sekalinya makan gula langsung koma, langsung tak sakit. Nah, ini haram ya. Nah bagi kita, ya kenapa? Ya tidak membahayakan sampai segitunya. Kecuali kalau kita mempunyai penyakit yang memang membahayakan dan tidak boleh makan gula sama sekali. Contoh, yang tadinya halal bisa jadi haram kalau diyakini bisa menimbulkan penyakit. Atau ada orang sakit mah parah, dokter mengatakan tidak boleh makan sambal belas, tidak boleh sama sekali. Sambal apa hukumnya? Boleh. Tapi ketika dia sakit dan dokter menvonis tidak boleh makan sambal karena sakitnya parah, kronis, mahnya kronis, maka haram baginya sambal. Nah, jadi tidak boleh membahayakan dirinya sendiri. Kemudian dikatakan kama kalau saya Zubat, ini ada pernyataan dari Zubat, dari penukilan dari Zubat, wa inna ma yasihu tadhiru bima utlika la musta'amala wala bima bi tahirin mukhalatin taghayyuran mutlaq wa asma ghayyara fi ta'mihi awrihi awrin aw lawnihi wa yumkin istighna'uhu bi sawnihi wastatni taghyiran bi udi sulbi aw warakan aw tulbin aw turabi. Ini tentang ma'un mutlak kalau tercampur, air mutlak yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Hukmu kal mustamal, hukumnya seperti mustamal dengan 4 syarat yang tadi sudah kita bahas. Kalau tidak dengan 4 syarat tadi, maksudnya campurnya tadi bisa dipisah atau seterusnya, maka hukumnya bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, ma'un najis atau mutanajis. Ini kan kita bahas tentang air ya, ma'un najis atau mutanajis, air najis atau mutanajis. Waladhi najus al-ruku'i najasabi. Mutanajis itu adalah yang sesuatu yang suci terkena najis. Kalau airun najis ya, najis itu tidak bisa disucikan. Kalau mutanajis bisa disucikan. Najis yang bisa disucikan hanya 2. Tapi dalam kitab Safina dikatakan 3 ya, najis yang bisa disucikan. Selain daripada itu tidak bisa. Yang bisa adalah mutanajis. Maksudnya gimana? Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tanya Bu. Kalau tadi barang suci bisa membahayakan dirinya itu bisa menjadi haram. Bagaimana kalau dicap dokter itu kalau mengkonsumsi atau menghirup dia itu menjadi penyakit seperti rokok, bagaimana sih? Nah kalau misalkan sudah divonis sama dokter bahwa dia itu membahayakan tidak boleh sama sekali untuk melakukan hal itu, melakukan sesuatu itu, maka ya haram hukum. Tapi kalau tidak ada vonis dari dokter yang tiga, apa hukum rokok itu khilaf masih di antara ulama, ada yang memakruhkan dan ada yang mengharamkan. Sebenarnya dia ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Kecuali kalau tadi itu jelas ada vonis dari dokter yang mengatakan sampai ini sakit parah dan penyebabnya adalah rokok, yang kalau sampai rokokan lagi maka fatal. Nah itu haram begitu. Tapi walaupun kita menyatakan makruh rokok, tapi jangan rokok sembarangan. Ada juga orang merokok di masjid, ngawur, kurang ajar. Atau ngerokok waktunya maulid atau waktunya tahlil, ini tidak ada akhlak, tidak ada adabnya sama sekali. Nggak boleh, jadi haram kalau dia ngerokok di masjid. Jadi ngawur banget. Kadang-kadang orang itu tidak mikir sampai ke situ. Maksudnya ngenteng no. Ada lagi yang gunggungan, memang sengaja. Ya gunggungan sengaja nantang ngerokok di masjid dengan tangan. Nggak punya kan? Mau ngerokok di luar. Ada lagi? Ada enggak? Biasanya ada. Mau tanya, mandi wajib umpamanya pakai air, merebus air
ditaruh pas dicampur air agak biar hangat gitu. Enak teman. Mandi wajib atau wudhu dengan air hangat yang mungkin entah dari water heater atau dari godok dewe ya. Apa hukumnya? Tidak apa-apa. Selama air itu suci dan mensucikan tadi, maka hukumnya tidak masalah. Malah nyaman. Apalagi orang musim dingin. Tidak apa-apa. Ya water heater pakai listrik, ada yang memanaskan pakai listrik, ada yang pakai LPG, ada yang pakai matahari juga kan, solar. Nah itu tidak masalah, boleh. Ada lagi? Kalau air kemasan gitu, seperti aqua kan sudah disuling. Kalau air mineral, air minum yang di botol itu suci mensucikan. Kecuali kalau misalkan dikasih rasa atau perasa, seperti kan ada air tertentu yang dikasih perasa atau dicampur sama apa gitu, jadi rasa-rasa jeruk lah, rasa apa. Nah ini nggak bisa dipakai untuk wudhu. Tapi kalau masih air murni seperti ini bisa dipakai, nggak masalah. Ada lagi? Masalah ini atau masalah yang lain? Ada?